Sambutan yang kedua oleh pembina Rumah Tahfidz Quran Al-Fat kepada yang terhormat Bunda Arsyad, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa ja'alahu nuran lil-qulubi wa shifaa'an lima fi sudur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi min tala wa daddabara kitab rabbi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai cahaya bagi hati dan penawar bagi segala penyakit di dalam dada. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, sebaik-baik manusia yang membaca dan mentadabburi kitab Tuhannya, serta kepada keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya. Yang terhormat Bupati Indramayu atau yang mewakili, yang kami hormati Dewan Pembina Rumah Tahfidz Quran Al-Fat, Kiai Haji Dr. Andes Saifuddin Zuhri MPD, dan Ustadz Muarif Mansur Al-Hafidh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Visi Quran Madari Indonesia, Bapak Syekh Farhan Robbani SPMM. Yang kami hormati para donatur dan tamu undangan, para orang tua dan wali santri yang dirahmati Allah, para zatiza dan rekan-rekan yang dirahmati Allah, serta semua santri yang sangat kami cintai dan banggakan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita menjadi bagian dari penjaga Al-Quran. Mereka yang berusaha untuk menghafal, mempelajari, mengajarkan Al-Quran. Al-Quran adalah sesungguhnya firman Allah yang tidak mungkin tersentuh oleh kebatilan. Siapa yang berpegang teguh padanya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Demikian pula sebaliknya, siapa yang berpaling darinya, maka akan tersesat di jalannya. Rumah Tahfidz adalah seperti benteng para penjaga iman, tempat lahirnya generasi penerus yang membawa cahaya langit di tengah gelapnya zaman. Dan Rumah Tahfidz Al-Fat Indramayu adalah bukti nyata dari perjuangan mulia ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, acara ini bukanlah sekedar seremonial. Ini adalah bentuk penghargaan, apresiasi, bahkan pengakuan atas sebuah perjuangan panjang, penuh air mata, peluh dan doa anak-anak kita semua. Kami sungguh tahu betul rasanya gimana tidak mudahnya menghafal Al-Quran itu. Ada malam-malam yang penuh tangis saat anak-anak kita merasa lelah. Ada siang dan malam serta sore hari yang panas, serta mereka tetap datang mengulang hafalannya di Rumah Tahfidz. Ada hari-hari ketika mereka harus menolak godaan gadget yang begitu sangat dekat, yang begitu sangat menggoda, hanya karena satu ayat yang mereka berusaha hafal betul hingga tersimpan di dada mereka semua. Kami tahu cerita-cerita itu, kami menyaksikannya sendiri, dan hari ini kita rayakan perjuangan anak-anak kita. Kita akan lihat nanti pada proses ini sudah anak-anak kita yang usia mereka masih SD, bahkan
wisuda tahun ini ada yang masih kelas 2 SD dan itu sudah menghafal juz 30. 1 juz. Ada banyak orang tua yang menyampaikan, apakah anak saya bisa? Kita buktikan hari ini bisa. Meskipun usia mereka masih belia, tapi semangat mereka jauh melampaui usianya. Dan kita harus bangga untuk itu. Mereka berjuang menghafal 1 juz, lalu menyetorkannya kembali hingga akhirnya diizinkan ikut ujian simakan 1 kali duduk. Dan itu kami siapkan secara live di Instagram Alfa. Begitu juga nikmat yang luar biasa dapat kita saksikan pada anak-anak kita yang usia dini. Wisuda hari ini untuk tahsin junior itu didominasi oleh anak-anak usia TK, bahkan yang 5 tahun sudah mampu membaca Al-Quran. Kami sesungguhnya bangga dan sangat-sangat terharu karena menyaksikan betul perkembangan dari mereka datang mendaftar di rumah tahfiz, kemudian menyaksikan proses belajarnya. Anak-anak yang usia dini, usia 5 tahun, usia 4 tahun ini, kita bisa saksikan perjuangannya bersama para ustazahnya yang tadinya datang dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian berusaha kami ubah, berusaha anak-anak itu juga mengubah tanpa pantang menyerah menjadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ada ikhtiar yang luar biasa maksimal untuk memperbaiki makhraj. Kita bisa saksikan anak-anak kita yang usia dini itu diajarkan misalkan menyebut nama huruf kha, yang keluar apa? Ko. Diulang lagi sama asatidnya khona, ko. Tapi itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus belajar dan akhirnya mencapai makhluk tersebut. Hal inilah yang buat kami merasa bangga dan sangat haru. Anak-anak kita hari ini perkembangannya sudah sangat pesat, seperti zamannya dia saat ini, di mana teknologi itu bisa mengalahkan kecerdasan manusia. Dan dari sistem belajar yang terus mengulang murajaah, kita ingin menumbuhkan karakter tentang kesabaran, ketelitian, ketekunan, dan lebih daripada itu, tumbuhnya cinta kepada Al-Quran dari sejak dini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dari zaman kita dulu. Dunia mereka penuh distraksi, terutama dari gadget yang begitu mudah diakses bahkan oleh balita sekalipun. Hari ini kita melihat anak bayi sudah pegang gadget. Pilihan kita hari ini cuma ada 2. Apakah kita mau membesarkan anak-anak kita yang mencintai Al-Quran sejak dini, atau membiarkan mereka tumbuh mencintai gadget sejak dini? Kita mengarahkan anak-anak kita menghafal juz 30 sejak dini, ataukah menghafal nama-nama anomali sejak dini? Kita sebagai orang tua adalah penunjuk arah itu. Kita yang menentukan dan kita yang harus menjadi penyeimbang. Anak-anak kita nanti akan kita pertanggungjawabkan. Pilihannya tetap cuma 2. Apakah anak-anak kita akan menjadi amal jariah kita, ataukah na'udzubillahi min dzalik menjadi dosa jariah kita? Ini semua tergantung pada apa yang kita kenalkan kepada mereka sejak dini. Cobalah kita tanyakan pada diri kita bagaimana zaman itu berkembang demikian cepat. Dulu kita hafal juz 30 usia berapa? Kemudian pertanyaan berikutnya, kita dulu waktu kecilnya bisa membaca Al-Quran itu di usia berapa? Anak-anak kita hari ini
usia 5 tahun udah bisa baca Quran, usia SD kelas 2 udah bisa hafal 1 juz. Itu membuktikan begitu zaman itu berkembang sedemikian cepat dan kita tidak bisa menghalau itu. Kita cuma mencari metode apa yang paling tepat buat menyeimbangi zaman itu bergerak dengan cepat. Kita yang kalah atau kita yang menang untuk membawa anak-anak kita menyongsong masa depannya dengan zamannya sendiri. Alhamdulillah hari ini santri ini sudah Hafiz juz 30, ada yang masih kelas 2 SD. Kemudian yang tahsin ada yang masih usia 5 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rumah Hafiz Quran Alfa juga hadir sebagai bentuk ikhtiar untuk menjadi solusi bukan hanya mengajarkan hafalan, tetapi untuk menanamkan akar spiritual yang dalam, akar yang akan menopang mereka menghadapi kehidupan yang keras dan cepat berubah itu. Di masa AI, ChatGPT dan teknologi yang berkembang cepat, ilmu pengetahuan bisa diakses dalam hitungan detik. Tapi yang tidak bisa diunduh adalah karakter terkait ketekunan, kedisiplinan, kesungguhan, dan kecintaan pada leluhur itu tidak ada dibawa oleh teknologi. Itu dibawa oleh kita orang tua yang menjadi teladan di rumahnya dan apa yang kita tanamkan sejak anak-anak kita usia dini. Kemudian dengan belajar dan menghafal Al-Quran, anak-anak kita tidak hanya menguatkan hafalan, tapi juga menguatkan jiwanya agar kelak mereka tahu kemana mereka pulang. Agar kelak di saat dunianya suntuk, dia tahu bahwa tempat pulangnya itu adalah Allah dan Al-Quran. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini anak-anak yang kami dampingi selama ini kami kembalikan kepada Bapak Ibu, terutama yang juz 30. Kami titip, Al-Quran itu bukan kita yang datang untuk mempelajarinya. Al-Quran itu datang kepada orang yang Allah tunjuk, yang Allah kehendaki, yang Allah undang untuk melekat dalam jiwanya. Al-Quran itu bukan kita yang memilihnya untuk menghafal, tapi Allah lah yang menggerakkan hati kita, yang mengundang kita untuk menghafalnya, termasuk anak-anak kita. Maka hafalan yang dihafal hari ini oleh anak-anak kita itu sesungguhnya bukan karena mau mendapatkan ijazah, tapi itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada anak-anak kita, dan kita sebagai orang tua punya kewajiban dan sekaligus itu amanah Allah untuk tetap menjaga hafalan anak kita. Jangan biarkan, apalagi hari ini yang wisuda juz 30 itu cuma ada 2 yang usianya kelas 6 SD dan akan melanjutkan SMP. Selebihnya itu masih kelas 5, kelas 4, kelas 3, dan kelas 2 SD. Saya pribadi nitip Quran itu kalau nggak diulang sehari atau seminggu aja hilang. Maka Bapak Ibu ingatlah, anak-anak kita tuh berjuang betul buat menghafalnya. Jangan biarkan hilang 1 juz itu. Kita sama-sama punya misi, kita sama-sama punya komitmen. Juz 30 ini akan berbalik menjadi 30 juz. Maka itu saya titip, terutama yang 30 juz, yang juz 30, tetap dijaga hafalannya. Jangan karena syarat cuma buat ijazah, ibarat emas. Apa ibu mau cuma punya sertifikatnya, emasnya nggak ada. Hafalan itu emasnya. Sertifikat ijazah itu hanya sebuah kertas. Kalau ijazah hilang, itu bisa diganti. Tapi kalau hafalan hilang, itu menggantinya sangat berat. Ibu seperti membuang emas, tapi menjaga kertasnya. Jadi jangan biarkan itu terjadi. Kita harus sama-sama memotivasi anak-anak kita untuk terus menjaga hafalan, setidak-tidaknya itu tidak hilang. Harapan besarnya itu bertambah.
Kemudian untuk tahsin junior, karena usia masih belia, itu sesungguhnya masih butuh pendampingan. Karena Quran itu fardu ain untuk membacanya sesuai dengan hukum tajwid. Dan anak-anak kita itu masih butuh pemantauan yang sangat teliti buat menjaga bacaannya tapi sesuai dengan kaidah yang berlaku, sesuai dengan apa yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, kemudian nyampe ke Nabi Muhammad, ke guru-guru Quran, dan sampai ke kita. Alhamdulillah, Rumah Tahfiz Al-Fat tetap mempertahankan di mana Quran itu turun. Jadi belajar Quran itu mungkin sepesat apapun teknologi berjalan, satu-satunya ilmu yang tidak akan bisa kita pelajari melalui teknologi yaitu Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu ada jalur sanadnya. Al-Quran itu tidak bisa belajar dengan otodidak. Harus ada guru yang mendengarkan, harus ada guru yang mentalkin. Kalau tidak ada, kesalahannya itu mungkin sangat besar. Kita bisa memastikan bacaan kita benar dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, itu harus setoran sama guru yang beliau juga punya guru yang itu sampai kepada sanadnya sampai kepada Rasulullah, malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rumah Tahfiz Al-Fat hari ini itu mengikhtiarkan itu Bapak Ibu. Semua asatidz kami itu diwajibkan mengambil sanad yang jelas dan itu sanadnya terhubung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW dengan harapan apa? Ada sir. Mengajarkan teori itu gampang hilangnya, tapi jiwa, ruh yang diajarkan itu yang akan melekat dan menjadi penggerak hati anak-anak kita untuk sungguh-sungguh belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, karena yang ngajarnya juga melakukan hal yang sama. Terakhir Bapak Ibu, minta doa, minta ridhonya, minta supportnya. Insya Allah tahun ini kita akan membuka satu program baru yaitu MDTA. Langkah ini sebagai ikhtiar kami buat menyempurnakan pendidikan anak-anak agar akidah, ibadah, dan akhlak mereka tumbuh seiring cinta mereka kepada Al-Quran. Semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kita semua. MDA kita mungkin akan agak berbeda dengan MDA yang ada, karena syarat MDA kita nantinya itu sudah harus bisa baca Al-Quran. Kenapa kami mencaratkan seperti itu? Karena santri-santri kami yang usia TK itu sudah mencapai tahapan ke situ. Kemudian dari hasil riset kami kecil-kecilan, kalau misalkan orang MDA belum bisa baca Quran, gimana ceritanya dia bisa hafal hadis dengan mandiri? Gimana ceritanya dia bisa baca tulisan Arab dengan mandiri kalau Qurannya belum bisa? Jadi prinsipnya adalah mengembangkan anak-anak kita menjadi pribadi yang mandiri dengan yang pertama kami ajarkan adalah Al-Quran. Kalau itu sudah pegang, insya Allah ilmu lainnya itu lebih mudah diajarkan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas supportnya selama ini untuk Rumah Tahfiz Al-Fat. Mohon selalu doanya. Hari ini yang kami sangat butuhkan itu adalah lokasi yang memadai, tempat yang memadai. Saya yakin yang ada di sini adalah hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk menetapkan tiada Al-Quran. Kami minta doanya tahun ini Allah ridho. Rumah Tahfiz Al-Fat itu punya bangunannya sendiri, yang tempatnya nyaman, yang kapasitasnya luas, karena santri semakin hari semakin bertambah, WA semakin banyak masuk, terutama yang minta privat dan itu usianya sudah dalam tanda kaki itu udah terlalu tua buat belum bisa baca Al-Quran. Sudah ada di usia SMP kelas 6, ya itu sangat miris. Kata teman kami yang ngajar di SMP, kalau dulu anak SMP itu cuma 6 orang yang nggak bisa baca Quran satu kelas. Kalau sekarang kebalikannya, yang bisa baca Quran itu 6 orang, selebihnya tidak bisa.
Dan ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan Allah itu menjadikan Rumah Tahfiz Al-Fat sebagai jalan buat menjadi solusi untuk menuntaskan ketidakmampuan anak kita membaca Al-Quran, menjadi solusi buat menjadi tempat orang belajar Al-Quran sesuai yang Rasulullah ajarkan, sesuai yang Allah berikan kepada Rasulullah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.